yang berkumpul pada hari ini, hari Ahad tanggal 19 Januari 2020, hari yang dinanti-nanti bagi Bapak Ibu sekalian. Keberangkatan kita ke Tanah Suci yang insya Allah nanti jam 7.40 menggunakan pesawat Lion Air GT80 sampai di Madinah insya Allah jam 1 siang. Jadi alhamdulillah kita ini ada kemudahan juga. Kita lebih awal pokoknya, yang tadinya jadwalnya kita berangkat jam 12.30 akhirnya diwajukan ke jadwal semula, yaitu jam 7.40. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah sekarang sudah sampai di Madinah Munawwarah. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pada pagi hari ini alhamdulillah akan menuju kuburan Nabi SAW dan Abu Bakar dan Umar. Kita akan masuk melalui pintu 19 ya. Kemudian terus ke depan kita akan melewati makam kuburan Nabi SAW dan mengucapkan salam untuk beliau dan dua sahabat beliau. Setelah itu kita keluar dan kita akan menuju pemakaman Al-Baqi, ziarah kubur para sahabat dan kaum muslimin yang lainnya yang dimakamkan di Baqi. Setelah itu kita akan keliling Masjid Nabawi jika bapak-bapak ini masih sanggup ya. Insyaallah ya. Nah, insyaallah. Baik, sekarang kita akan masuk melalui pintu 19 insyaallah. Baik, barakallahu fikum. الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Ini pintu masuk ke Raudhah nih. Ini pintu masuk ke Raudhah. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawwafa bihima ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين
من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, ya, dan kesembuhan dari segala penyakit. Bismillah, ya. Minumnya 3 kali teguk 1 gelas, jangan kayak onta satu kali teguk, ya. Kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, saat ini saya berada di depan Masjid Ghamamah, ya. Masjid Ghamamah ini ada di bagian depan arah kanan di pojok dari Masjid Nabawi yang berada di kota Madinah, ya. Di luar pagar di pintu 6, ya, pintu 6 dari Masjid Nabawi. Masjid ini adalah Masjid Ghamamah namanya, yaitu awan yang menaungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berasal dari itulah dinamakan Ghamamah, karena bahasa Arab berarti awan, ya, awan yang menaungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau salat di sini, bagaimana beliau di sini salat Id, karena ini dulu adalah tanah lapang, dan juga mensolatkan salat gaib untuk Najasyi Raja Habasyah. Adapun masjid ini secara keutamaan tidak memiliki keutamaan khusus, jangan sampai kita menyangka bahwa ada keutamaan khusus sampai mengkhususkan ibadah tertentu di masjid ini. Tidak ada keutamaan khusus dari Masjid Ghamamah yang ada di belakang kita ini. Juga seperti sebelah sana itu Masjid Abu Bakar, ya. Itu sekarang ditutup karena sebagian kaum muslimin dari berbagai negeri ada yang mengusap-usap mengharapkan berkah, padahal masjid ini tidak ada kekhususan. Juga seperti Masjid Ali bin Abi Thalib yang di sana, yang suasana lagi disorot itu, yang sebelah sana yang menara putih itu ditutup karena dikhawatirkan ada orang-orang yang keliling tawaf seperti orang Syiah karena mengagungkan Ali bin Abi Thalib, ya. Pesan saya secara khusus pada pagi hari ini bahwa hendaklah kita mengunjungi Masjid Nabawi Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang ada di sekitarnya dengan ilmu. Jangan sampai kita mengkultuskan atau mengharapkan keberkahan pada sesuatu yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk adab yang perlu kita perhatikan ketika kita mengunjungi Raudhah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Raudhah ini memiliki keutamaan karena dia adalah salah satu taman surga yang ada di dunia. Ma baina mimbari wa hujrati Raudhatun min riyadil jannah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, antara mimbarku dan hujrah atau rumah istri beliau Aisyah radhiyallahu anha adalah salah satu taman dari taman-taman surga. Namun perlu saya jelaskan di sini sebagian kesalahan kaum muslimin dalam rangka melaksanakan solat di Raudhah atau berzikir di Raudhah. Pertama tidak ada ibadah khusus di Raudhah ini. Silakan baca Al-Quran, berzikir ataupun solat, ya, di dalam Raudhah ini. Kemudian jangan sampai kita mencapai Raudhah dengan menyakiti kaum muslimin, ya, seperti berdesak-desakan, berdorong-dorongan ataupun menginjak yang lain, ya, menyakiti kaum muslimin secara umum, karena menyakiti kaum muslimin adalah suatu perkara yang diharamkan, ya, apalagi di tanah haram, ya, hanya untuk mencapai sesuatu yang disunnahkan. Maka ini suatu catatan penting, jangan sampai kita menyakiti kaum muslimin untuk mencapai Raudhah, berdesak-desakan sampai berdorong-dorongan dan menyakiti sesama kaum muslimin hanya untuk mencapai ibadah atau solat di Raudhah Syarifah, ya, Raudhah yang mulia. Hendaklah kita dalam keadaan tenang memasukinya, tidak berdesakan,
tidak menyakiti kaum muslimin, dan dengan itu kita berharap agar ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, terutama di raudhahnya. Maka carilah waktu-waktu yang mudah bagi kita untuk masuk ke raudhah dan melaksanakan salat di sana. Kemudian kaum muslimin rahimani rahimakumullah, juga adab berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita melewati kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk melalui pintu As-Salam atau Babus Salam, pintu pertama, kemudian lurus saja. Kemudian nanti ketika kita berada di depan kuburan Nabi SAW, di pintu tengah itu ada tulisan Muhammad Rasulullah. Kita mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian ke sebelahnya, yaitu kuburan Abu Bakar dan Umar, kita mengucapkan Assalamualaikum ya Abu Bakrin, Assalamualaikum ya Umar. Setelah itu kita keluar. Tidak lebih daripada itu, dan tidak ada mengusap-usap dindingnya dan segala macamnya, karena tidak ada sedikit pun keutamaan berkaitan dengan dinding-dinding yang ada di sekitar hujrah atau rumah istri Nabi SAW, tempat dikuburkannya Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Setelah keluar, maka selesai sudah ziarahnya, dan kita bisa bebas kembali melaksanakan aktivitas di Masjid Nabawi SAW. Bagi orang yang ingin melaksanakan salat duha, silahkan, atau yang ingin baca Al-Quran, silahkan, berzikir, silahkan, sepuasnya di Masjid Nabawi SAW. Satu salat di Masjid Nabawi itu lebih baik daripada 1000 kali salat di masjid yang lainnya. Dan inilah beberapa hal yang mungkin kita sampaikan berkaitan dengan beberapa adab menziarahi Masjid Nabawi dan yang ada di sekitarnya. Mungkin sedikit tambahan berkaitan dengan Baqi, ya, dengan ziarah kuburan Baqi. Dan ini dikhususkan hanya untuk laki-laki mengunjungi atau berziarah ke pemakaman Baqi. Dan pemakaman Baqi ini adalah contoh nyata bagaimana jika kaum muslimin menguburkan atau mengadakan pemakaman di negara mereka atau di negeri mereka sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuburan Baqi ini sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sampai hari ini masih bisa menguburkan kaum muslimin. Bahkan salah satu imam Masjid Nabawi yang meninggal tahun lalu, yaitu Syekh Muhammad Ayyub rahimahullah, beliau dikuburkan di sini. Juga Syekh Musa Al-Nasr, muridnya Syekh Albani rahimahumullah, juga dikuburkan di Baqi ini. Karena di Baqi ini kuburan itu diperlakukan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak dibangun, tidak dikapur, tidak ditulisi, ya. Nah, sehingga tetap bisa dipakai untuk menguburkan kaum muslimin di pemakaman Baqi ini. Ini sekaligus jawaban atas masalah yang kita hadapi di Indonesia secara umum, bahwa kita kesulitan lokasi pemakaman. Seperti di ibu kota kita, ya, kesulitan lokasi pemakaman, sehingga orang-orang yang dikuburkan di pemakaman umum sudah harus membayar karena perlu biaya dan segala macamnya, dan lokasinya semakin sempit, ya, sehingga banyak kaum muslimin terutama di ibu kota dan sekitarnya mengalami kesulitan untuk menguburkan keluarga mereka ataupun saudara mereka yang meninggal di ibu kota. Semoga kajian singkat ini bisa memberikan penjelasan kepada kaum muslimin bahwa mengikuti sunnah Nabi SAW adalah untuk kemaslahatan kita, ya, untuk kemaslahatan kita, terutama untuk masalah pekuburan, sehingga setiap negeri kaum muslimin ada pemakaman umum yang tidak dibangun, tidak ada dikapur, tidak ada ditulis, sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah itu akan cukup untuk kaum muslimin sampai waktu yang Allah kehendaki. Demikian, mohon maaf, barakallahu li wa lakum. Kami dari kota Madinah, kota Nabi SAW, memohon kepada Allah SWT agar Allah SWT mengampuni dosa kita dan mengajarkan kita ilmu yang bermanfaat, terutama ilmu agama kita, agar menjadi bekal bagi kita semuanya untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi an يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.